Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita masih dikaruniai kenikmatan iman dan Islam serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, pagi ini kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman kita, menambah amalan kita, dan tentunya diharapkan dari tambahan iman dan amal kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meringankan hisab kita nanti di hadapan Allah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabat serta para pengikut yang istiqomah untuk mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman nanti. Pagi ini kaum muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita lanjut pembahasan hadis dari kitab Umdatul Ahkam, yang insyaallah pagi ini kita lanjut di hadis ke nomor 154 dari yang disusun penomoran ini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Permasalahan yang sedang kita bahas masih berkaitan dengan jenazah, ya, dan tentang salat jenazah di atas kuburan. Ya, salat jenazah di atas kuburan atau di kuburan. Hadisnya kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alaihi arba'an. Dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, ya, di atas kubur, ya, sholat ala qabrin, sholat di atas sebuah kuburan. Ba'dama dufina, setelah dimakamkan, ya, setelah dikuburkan. Fakabbara alaihi arba'an, maka beliau bertakbir 4 kali. Beliau bertakbir 4 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, oleh Imam Muslim. Jadi biasanya kalau dalam hadis Umdatul Ahkam ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Nah, jadi hadis ini, kaum muslimat yang dirahmati Allah, menggambarkan bahwa Ibnu Abbas menceritakan kalau Nabi alaihi salatu wassalam itu pernah sekali waktu, ya, sholat jenazah, ya, sholat jenazah di atas kuburan, karena Nabi alaihi salatu wassalam sebetulnya saat itu belum sempat untuk menyolati jenazah tersebut, ya, belum sempat untuk menyolati jenazah tersebut. Hal ini diceritakan lebih lengkap lagi sebetulnya di dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, meskipun riwayat ini tidak dicantumkan dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, tapi saya sebutkan. Dalam riwayat Imam Bukhari sama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di situ Abdullah bin Abbas menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin qad dufina lailan. Jadi awalnya Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati sebuah kubur, ya, sebuah pemakaman dari mayit yang baru dimakamkan atau baru dikuburkan tadi malam. Ya, jadi ada kuburan baru. Nabi alaihi salatu wasallam melewati sebuah kuburan baru. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, mata dufina, ya, kapan mayit ini dimakamkan? Jadi kuburan ini kapan adanya? Sejak kapan ada makam di sini? Ya, sejak kapan kuburan baru ini? Sahabat mengatakan, ya, kami memakamkannya ketika malam gelap. Jadi udah malam sekali, ya, sudah sangat malam. Kami memakamkannya sudah larut malam. Dan kami tidak ingin membangunkan engkau, wahai Rasulullah. Ya, jadi sahabat ceritanya di malam itu memakamkan jenazah, tapi Rasul alaihi salatu wasallam sudah tidur. Jadi para sahabat tidak berani untuk membangunkan Rasul alaihi salatu wasallam. Akhirnya diurus oleh para sahabat sampai pemakaman. Ya. Lihat bagaimana kemandiriannya para sahabat, ya, di zaman itu. Kalau hari ini mungkin sulit, ada jenazah atau mungkin orang baru meninggal, sibuk, pasti akan sibuk.
Di antara kesibukannya adalah mencari Pak Kayyim untuk dibangunkan malam-malam. Ya, Pak Kayyimnya atau mungkin ustadznya dibangunin malam-malam, Ustaz, ada yang meninggal, bisa mandikan apa enggak? Ya. Itu situasi pada hari ini. Zaman sahabat itu semuanya bisa ngurus. Ya. Tanpa kehadiran Rasul alaihi salatu wasalam pun, karena mereka sudah tahu ilmunya, ada yang meninggal, ya langsung dimandikan, dikafani, ya, diurus sampai pemakaman. Ya. Sehingga para sahabat malah, kalau mungkin kita sampaikan itu rikuh ya, kurang enak hati kalau sampai membangunkan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dijawab tadi oleh para sahabat, kami memakamkannya sudah larut malam. Kami enggak berani atau mungkin sungkan ya untuk membangunkan engkau. Ya. Akhirnya apa? Faqama fasafafna khalfahu. Maka Nabi SAW berdiri dan kami para sahabat itu membentuk shaf di belakang beliau. Ya, membentuk shaf di belakang Nabi SAW. Qala Ibnu Abbas wa ana fihim fasalla alaihi. Ibnu Abbas menceritakan bahwa aku bersama mereka dan Nabi SAW mensolati jenazah itu. Ya. Ini mungkin bisa dikatakan latar belakang kenapa Rasul alaihi salatu wasallam kok sholat jenazahnya ketika jenazah itu sudah dimakamkan dan sholatnya pun akhirnya di atas kuburan. Jadi karena beliau itu enggak tahu dan enggak sempat tentunya untuk nyolati karena enggak dibangunkan. Sehingga pagi hari ketika melihat ada kuburan baru, ya, beliau baru sempat untuk menyolati jenazah tersebut. Dalam kesempatan yang lain sebetulnya pernah diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam peristiwa atau momen yang lain, ya, yaitu ketika ada seorang wanita, ya, yang senang membersihkan masjid, ya, seorang wanita yang senang membersihkan masjid, yang namanya itu dikenal dengan sebutan Ummu Mihjan, ya, Ummu Mihjan. Nah, Ummu Mihjan ini qadarullah akhirnya meninggal dunia, dan ketika dimakamkan pun Rasul alaihi salatu wasallam tidak diberitahu. Karena para sahabat juga sungkan untuk membangunkan Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya ketika Nabi alaihi salatu wasallam mencari, loh mana wanita yang biasa membersihkan masjid, dikabarkan oleh para sahabat sudah meninggal wahai Rasulullah. Dan Nabi kembali bertanya, kenapa saya enggak dikabari? Para sahabat jawab lagi, karena engkau sudah tidur dan kami tidak berani untuk membangunkan. Akhirnya Nabi SAW minta ditunjukkan di mana kuburannya. Kemudian beliau mensolati jenazahnya Ummu Mihjan, wanita yang senang membersihkan masjid itu, disolati oleh Nabi SAW di atas kuburannya, kuburan Ummu Mihjan. Itu sekelumit tadi ya dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi atau yang pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW terkait dengan sholat jenazah di atas kuburan. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita fahami bersama.
Ya, tentu kita sudah tahu sebelumnya ketika membahas sholat gaib ya di masalah jenazah ini bahwa kalau sholat jenazah itu kan memang hukumnya fardu kifayah ya, fardu kifayah itu sudah kita bahas bersama ya, fardu kifayah. Nah, di sini pertama yang mungkin perlu untuk disampaikan adalah terkait dengan sholat di kuburan. Sholat di kuburan secara umum ya. Ya, hukum asalnya sholat di kuburan. Sebetulnya untuk sholat di kuburan secara umum itu datang larangan yang cukup tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, larangan yang cukup tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda aw la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida. Laknat Allah ya atas Yahudi dan Nasrani ya. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi itu sebagai masjid ya. Karena mereka menjadikan kubur para nabi itu sebagai masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini diantara hadis yang menunjukkan bahwa sholat secara umum di atas kuburan itu dilarang. Ya. Loh, itu kan hadisnya menunjukkan kuburannya para nabi yang nggak boleh. Kalau kuburan biasa gimana? Ya. Maka ditegaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang selainnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal. Ini juga menunjukkan bahwa asalnya kuburan bukan tempat ibadah untuk sholat. Ya, kuburan bukan tempat ibadah untuk sholat. Ini yang perlu difahami dulu. Ya. Jadi asalnya sholat secara umum itu tempatnya bukan kuburan. Ya. Hanya kemudian, ya, kedua, setelah kita tahu bahwa hukum asalnya sholat di kuburan itu dilarang, itu adalah pengecualian untuk sholat jenazah. Ya, pengecualian untuk sholat jenazah. Dan ini pun ya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat jenazah di kuburan itu karena memang beliau punya uzur, yaitu belum sempat nyolati jenazah ketika jenazah itu belum dimakamkan. Ya. Dan para ulama sebetulnya memang berselisih pendapat dalam hal ini. Ya, sebetulnya ulama berselisih pendapat. Ya, berselisih pendapat tentang apa? Tentang apakah kebolehan sholat jenazah di atas kuburan itu, ya, bagi yang belum sempat menyolati, itu khusus hanya untuk Nabi saja atau itu berlaku juga untuk umatnya? Ya. Itu khusus untuk beliau saja atau itu berlaku untuk umatnya juga? Makanya boleh juga bagi yang terlambat takziah gitu misalnya ya, nggak sempat nyolati ketika belum dimakamkan,
tahu-tahu takziahnya telat dan jenazahnya sudah dimakamkan, boleh enggak kita niru Nabi alaihi salatu wassalam dah nyolatinya setelah jenazah dimakamkan? Memang ada ulama mengatakan itu khusus untuk Nabi saja, enggak berlaku untuk yang lain. Itu pendapat sebagian ulama, ya, pendapat sebagian ulama. Namun Allahu a'lam bissawab, ya. Sebagian lain melihat dari hadis tadi, kalau kita lihat bahwa para sahabat pun ikut sholat bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, para sahabat pun ikut sholat bersama dengan Nabi di belakang beliau. Dan ini oleh sebagian ulama dijadikan pedoman bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sholat jenazah di atas kuburan, itu pun berlaku juga bagi umatnya hingga hari ini. Ya, hingga hari ini. Karena para sahabat pun mengikuti beliau, ikut makmum. Ya. Maka ya sebetulnya kalaupun pada hari ini ada yang misalkan seperti tadi gambarannya bahwa terlambat gitu ya, takziah kok terlambat, tahu-tahu jenazah sudah dimakamkan, enggak sempat nyolati, ya. Dan ingin mendapatkan fadilahnya sholat jenazah. Kemudian terkadang yang wafat itu mungkin adalah orang yang disayangi, orang yang dicintai. Ya misalkan contoh lah ya. Contoh gini. Ada seorang anak mungkin orang tuanya meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Qadarullah si anak ini mungkin tinggalnya jauh. Di luar Jawa atau mungkin di luar negeri. Ya, dikabari orang tua pemakaman jenazah. Ya, apalagi dari luar negeri, oh bisa nyampe Indonesia nunggu berapa hari? Ya, belum pesen tiket pesawatnya, nanti sampai mana harus ganti mode transportasi lain dan seterusnya. Kadang masih terbentur dengan waktu kerjanya, ya nggak bisa nunggu. Atau bahkan mungkin yang sekedar di luar kota pun untuk pulangnya kadang ya butuh waktu. Dia nggak bisa juga memaksakan keluarga untuk tunggu saya pulang memakamkannya. Kurang baik juga. Akhirnya orang tua dimakamkan sebelum kedatangan si anak tersebut. Ya. Sudah anaknya pulang, ternyata qadarullah orang tuanya sudah dimakamkan, dikuburkan, kepengin banget bisa nyolati. Silahkan untuk menyolati jenazah orang tuanya sekalipun sudah dimakamkan. Ya. Disolati di atas kuburannya. Ini tentu salah satu kemudahan di dalam agama kita, ya. Ketika sangat ingin untuk bisa turut mendoakan, menyolati sebagai bentuk bakti kepada orang yang dicintai, dia tetap bisa menyolati sekalipun jenazah itu sudah dimakamkan. Ya. Maka silahkan, ya, ini khusus untuk sholat jenazah. Ya. Kemudian poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga yang perlu kita pahami di sini bahwa tidak difahami bahwa sholat jenazah di kuburan itu lebih utama. Ya. Tidak difahami bahwa sholat jenazah di kuburan itu lebih utama. Jelas yang lebih utama kita sholatnya sebelum dimakamkan. Ya, sebelum dimakamkan. Itu keumuman
yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya beliau kalau menyolati jenazah ya sebelum dimakamkan. Sehingga jangan sampai ada orang yang kemudian memandang atau menyengaja, ya, sengaja sekali untuk saya sengaja terlambat ajalah, ya, nunggu nanti udah dimakamkan baru saya nyolati. Itu tidak sama dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi sholat jenazah di kuburan itu berlaku untuk yang memang belum sempat, ya, sebetulnya ingin sekali nyolati sebelum dimakamkan. Apa daya, mungkin banyak faktor sebab yang menjadikan dia nggak sempat dan terlambat. Nah, baru silahkan nyolati di kuburan. Bukan untuk orang yang sebetulnya sudah sempat untuk takziah dan nyolati, tapi sengaja nanti ajalah nunggu dimakamkan baru tak sholati. Nggak seperti itu, ya. Itu bukan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi itu diperkenankan, ya, untuk yang memang punya uzur sehingga terhalang untuk sholat jenazah sebelum dimakamkan. Itu poin yang ketiga yang perlu difahami. Poin yang keempat tentang batas waktu, ya, batas waktu bolehnya sholat jenazah di kuburan. Ya. Mungkin kalau kita tanya, itu buat sholat jenazah di atas kuburan ada kadaluarsanya apa enggak? Ya, itu udah dimakamkan berapa hari? Oh, berarti udah, maksudnya enggak boleh lagi disolati di atas kuburannya gitu. Ya, ada batas maksimal waktunya apa enggak? Gimana kalau dimakamkannya sebulan yang lalu? Ya. Mungkin ada anak, ya, karena kerja di luar negeri, jadi TKI, TKW, terikat dengan kontrak kerja, dia enggak bisa pulang segera ketika orang tuanya meninggal. Ya, baru bisa pulangnya ketika kontraknya habis, ya, setelah sekian bulan baru bisa pulang nggak ketemu orang tua, cuma tinggal lihat makamnya aja. Ya, sudah dimakamkan sekian bulan yang lalu, mau nyolati gitu. Itu kira-kira masih boleh apa enggak? Ya. Ada enggak sih batas waktunya? Kalau memang ditinjau dari hadis, ya, sebatas yang sampai kepada kami, para ulama itu menyebutkan, ya, sebetulnya enggak ada sebuah batasan waktu yang secara jelas disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Memang kalau dari hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu menyolati jenazah di atas kuburan, itu umumnya itu baru dimakamkan sehari sebelumnya. Ya, dimakamkan sehari sebelumnya. Ya, dimakamkan kemarin Nabi nggak sempat nyolati, baru hari berikutnya beliau nyolati. Sehingga karena nggak ada sebuah ketentuan khusus atau nggak ada hadis yang secara jelas menyebutkan batasan waktu, akhirnya di sini pun ulama beda pendapat. Ya, beda pendapat. Bagi yang tetap membolehkan sholat jenazah di atas kuburan, ya, mereka beda pendapat akhirnya. Itu bolehnya ada batas waktu berapa hari. Sebagian memandang karena hadisnya itu menyebutkan nggak lewat dari 1 hari, ya berarti paling enggak
1 hari setelah pemakaman itu aja. Ya. Ada yang berpendapat berarti batasnya pokoknya 1 hari. Ya. Hari besoknya gitu. Setelah itu berarti udah nggak perlu disolati lagi. Ada yang mengatakan 3 hari maksimal, baru dimakamkan 3 hari. Silahkan yang belum sempat nyolati. Ada yang mengatakan 1 bulan. Ya, ada yang mengatakan 1 bulan. Sudah dimakamkan 1 bulan, baru sempat ziarah untuk nyolati. Ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan boleh disolati, batasnya 1 bulan. Ada yang mengatakan tidak ada batasan waktu, kapanpun boleh. Ya, kapanpun boleh. Karena nggak ada ketentuan dalam hadis menyebutkan batas kadaluarsanya untuk sholat jenazah di atas kuburan. Ada juga yang membatasi dengan perkiraan, ya kira-kira itu jenazahnya belum rusak, ya jenazahnya belum rusak, belum habis dimakan tanah, masih bisa disolati. Ya, tapi kan kita juga nggak bisa memperkirakan secara pasti jenazah itu rusaknya kapan, habisnya kapan. Ya. Sehingga sebagian ada pembatasan waktu. Karena nggak ada kejelasan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja sebagian ulama itu memberikan syarat, ya, memberikan apa? Syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah sholat jenazah di atas kuburan itu bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah wajib sholat saat kematian mayit tersebut. Bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah wajib sholat saat kematian mayit tersebut. Maksudnya gimana? Ambil contoh ya. Jadi menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau berpandangan bahwa mau meninggalnya beberapa tahun yang lalu ya bisa aja disolati di atas kuburannya gitu. Dengan catatan bahwa ketika mayit itu meninggal dunia, ya, memang orang yang menyolati itu sudah wajib sholat. Ya. Beliau memberikan contoh gini. Ini contoh langsung dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, was-sahih annahu nusalli 'alal qabri walau ba'da syahrin. Beliau memandang bahwa pendapat yang benar, kita bisa menyolati jenazah di atas kuburan meskipun sudah melewati 1 bulan. Illa anna ba'dal ulama qayyadahu biqaidin hasan. Hanya sebagian ulama, ya, memberikan catatan yang bagus. Ya. Catatannya apa? Qala bisyarti an yakuna hadzal madfunu mata fi zamanin yakunu fihi hadzal musalli ahlan lis-shalah. Ya. Dengan syarat apa? Para ulama mengatakan dengan syarat bahwa orang yang dimakamkan itu, ya, meninggal dunianya di waktu orang yang menyolati itu memang sudah layak untuk sholat.
ya, sudah layak untuk sholat. Beliau memberi contoh. Misalu dzalika. Contohnya gimana? Rajulun mata qabla isyrina sanah. Ya. Misalkan ada orang yang meninggal 20 tahun yang lalu. Ya, beliau mengabarkan ada orang meninggal 20 tahun yang lalu. Fa kharaja insanun wa shalla alaihi walahu 30 sanatan. Ya. Kemudian ada orang, ya, mendatangi kuburan tadi, kuburan yang sudah 20 tahun usianya. Ada seorang mendatangi kuburan tadi, sholat di atas kuburan tersebut. Ya, berarti kuburannya umurnya udah 20 tahun. Lama sekali. Beliau kasih contoh, andai kata ada kuburan umurnya 20 tahun. Ya. Kok ada orang nyolati jenazah tersebut setelah umur kuburan itu 20 tahun. Walahu 30 sanah, dan orang yang nyolati itu umurnya 30 tahun. Ya, umurnya 30 tahun. Nah, coba. Kuburannya umurnya 20 tahun. Orang yang nyolati umurnya 30 tahun. Berarti si mayit, ya, itu meninggal dan 20 tahun. Maka beliau mengatakan fayasih, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Kenapa? Li'annahu indama mata kana lil musalli 10 sanawat. Karena mayit itu dulu ketika meninggal, orang yang sholat ini umurnya sudah 10 tahun. Fahuwa min ahli sholati alal mayyit, maka dia memang orang yang sudah layak untuk sholat jenazah. Ya, anak sudah 10 tahun itu sudah mumayyiz, sudah sah sholatnya sudah sah untuk melakukan sholat. Kemudian beliau kasih contoh lain. Misalun akhar, rajulun mata qabla 30 sanah. Ya. Misalkan ada orang meninggal 30 tahun yang lalu. Ya, meninggalnya 30 tahun yang lalu. Kuburannya umurnya udah 30 tahun. Fa kharaja insanun wa shalla alaihi walahu 20 sanatan liusalliya alaihi. Kok ada orang, ya, mungkin ini cucu apa cicitnya, ya, bahkan mendapati kehidupan mbahnya aja enggak, ya. Ada orang mendatangi kuburan itu yang umurnya sudah 30 tahun, tapi orang ini umurnya baru 20 tahun. Ya, baru 20 tahun, kepengen nyolati jenazah. Nanya sama bapaknya, "Pak, jenazah buyute nyong nang endi yo?" "Oh, di sana." "Meninggalnya kapan?" "Oh, udah 30 tahun yang lalu." Ya, udah 30 tahun yang lalu. Nah, si cicitnya ini umurnya baru 20 tahun, datang ke kuburan buyutnya, kepengen nyolati di atas kuburan buyutnya. Meninggalnya 30 tahun yang lalu, berarti kan dia belum lahir. Karena dia umurnya baru 20 tahun. Maka di sini Syekh mengatakan fala yasih, ini tidak sah. Li'annal musalliya kana ma'duman indama mata rajulu falaisa min ahli sholati alaihi. Karena orang yang sholat ini dulu belum ada, ya, ketika orang itu meninggal dunia, maka bukan termasuk orang yang layak untuk menyolati jenazah tersebut. Ya. Maka, ya, ini yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, menunjukkan bahwa beliau condong tidak ada pembatasan waktu, tapi yang penting
ketika wafatnya orang tersebut, wafatnya orang yang dimakamkan itu, ya, yang nyolati ini memang sudah layak untuk sholat jenazah. Ya. Jadi memang tidak ada batasan waktu khusus. Ini terkait dengan pembatasan waktunya. Ada selisih pendapat ya, tapi tidak ada dalil yang jelas membatasi. Terakhir yang kelima, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang kelima ini bahwa untuk masalah tata cara sholatnya, ya, tata cara sholat jenazah di atas kuburan itu secara umum sama saja dengan tata cara sholat jenazah yang biasa dilakukan, sama saja, ya, nggak ada bedanya. Hanya mungkin ya hal-hal yang seperti ini, yang mungkin di tengah masyarakat itu masih agak asing, ya, masih agak asing. Apalagi mungkin masyarakat belum tahu kalau ada kebolehan untuk sholat jenazah di kuburan. Maka tentu seorang muslim juga bersikap bijak, ya, supaya tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Ya, kalau masyarakatnya belum paham, maka mungkin hal yang seperti ini dihindari terlebih dahulu, itu lebih baik. Toh insya Allah jenazah tersebut sudah disolati oleh banyak orang, ya, sehingga kita bisa cukup mendoakan. Kalau memang misalnya masyarakat itu sudah memahami fikihnya, memahami ilmunya, silahkan diamalkan, ya, silahkan diamalkan. Terkadang kita meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena kita benci, bukan karena kita tidak senang, apalagi memandang sunnah itu enggak penting, ya, tidak. Tapi karena sebuah pertimbangan, ya, kita memperhatikan kemaslahatan, ya. Jangan sampai karena sunnah orang akhirnya memandang aneh, ya. Hari ini tidak banyak orang memahami sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Selain masalah sholat jenazah di atas kuburan, ya, banyak sunnah-sunnah lain yang mungkin nggak difahami. Contoh aja ya, saya ambil satu contoh. Menjamak sholat ketika hujan. Itu nggak banyak orang memahami. Kalau paham padahal enak banget itu, ya. Sholat jamaah di masjid loh ya, bukan di rumah, di masjid. Jamaah sama imam. Lagi maghrib hujan, ya, jamak sama isya, ya, itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekarang kalau seandainya hujan di masjid-masjid umum ada di tengah kota seperti ini, kok diamalkan seperti itu? Ya, lagi hujan, terus banget hujannya, jamak sholat maghrib sama isya. Ya. Masyarakat belum paham, loh ini jamak, kenapa kok jamak gitu loh. Ya. Belum lagi nanti kalau sudah jamak antara maghrib dengan isya, masjidnya sudah tidak adzan isya, ya, tambah aneh lagi, ya. Kalau di lingkungan yang sudah terkondisikan kayak pondok pesantren, ya, mengamalkan sunnah Nabi itu sudah hal yang sangat lumrah, ya. Bahkan ya dulu saya ketika di Yaman itu ada yang mungkin saking mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di sebuah
tempat belajar itu sholatnya itu betul-betul pakai sandal. Betul. Masjidnya itu jadi memang dirancang lantainya itu lantai untuk sholat pakai sandal. Ya. Mereka itu bludas-bludus masjid, sandalnya nggak dilepas betul. Ya. Saking betul-betul ingin menerapkan kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, cuma sekarang kalau kita paksakan kayak gitu, ya itu nggak cuma orangnya nanti yang diusir, ya. Bisa-bisa kalau dia adalah takmir masjidnya, masjidnya ditutup juga karena bikin ajaran yang aneh-aneh. Sholat di masjid pakai sendal, itu nggak lumrah kalau buat masyarakat. Makanya bahkan dahulu pun ya sebagian ulama yang di pondoknya menerapkan sunnah-sunnah sampai setinggi itu ya, sampai betul-betul menerapkan kayak sholat pakai sendal. Beliau tetap berpesan kepada murid-muridnya. Tetap berpesan. Pesannya apa? Beliau mengatakan, apa yang kita amalkan di pondok pesantren ini, istilahnya kalau di sana namanya markas ya, markas belajar. Apa yang kita amalkan, apa yang kalian amalkan di markas belajar ini, belum tentu kalian harus mengamalkannya di luar. Ya. Sunnah-sunnah yang diterapkan di sini belum tentu maslahat, ya. Baik efeknya kalau diamalkan di luar. Makanya kita pun harus cermat ya di dalam memahami kondisi masyarakat ketika kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mendidik dan mengkondisikan masyarakat sebelum kita betul-betul menerapkan sunnah, apalagi kalau sunnah itu sunnah yang dianggap asing dan aneh oleh masyarakat ya. Insya Allah buat kita udah nggak aneh, tapi mungkin bagi yang baru mengenal itu aneh. Ya jangankan yang agak aneh begini gitu ya, menurut masyarakat. Yang sudah umum saja kadang orang itu nggak ngerti. Ada yang nggak ngerti sholat itu bisa dikosor ketika sedang safar, banyak yang nggak ngerti juga. Ya. Sehingga ketika melihat sholat duhur kok cuma 2 rakaat, aliran apa ini? Gitu. Ini alirannya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kenapa dipandang aneh? Karena nggak pernah mengetahui ilmunya. Ya, kalau batasan yang sebetulnya wajar pun belum difahami, apalagi yang seperti ini ya, maka berusaha untuk berhati-hati. Allahu ta'ala alam bisawab ya. Ini sekiranya catatan-catatan yang perlu untuk disampaikan terkait dengan sholat jenazah di atas kuburan. Kalau sekiranya ada hal yang perlu untuk disampaikan silahkan, kalau tidak maka dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, cukup ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita dapatkan di siang hari ini Allah berkahi. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Jika ada kekeliruan silahkan untuk disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.